Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hania Salim Channel. Di video kali ini aku akan buat donat menul-menul. Ini menggunakan metode autolisis tanpa diulen, tapi hasil adonannya kalis elastis mirip dengan yang menggunakan mixer. Untuk hasilnya ini enak banget ya teman-teman. Diberi aneka topping pasti rasanya lebih enak ya. Dan anak-anak pasti suka ya. Untuk tingkat kelembutannya, ini menurut aku donatnya super lembut dan mantul banget. Langsung aja yuk kita simak videonya sama-sama. Dan untuk bahan yang pertama, di sini sudah aku siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Tahap yang pertama, di sini kuning telurnya akan aku campurkan dengan gula pasir. Aduk sampai gula pasirnya hampir larut. Dan setelah gula pasirnya sudah hampir larut seperti ini, kemudian adonan ini akan kita masukkan ke dalam tepung terigu. Menyusul masukkan air. Untuk airnya ini tidak usah dimasukkan semua ya teman-teman, sisakan sekitar 2 sendok makan untuk melarutkan raginya nanti. Dan setelah telur, gula dan juga airnya masuk, ini akan aku aduk dulu menggunakan sendok plastik. Dan kalau sudah terasa agak berat mengaduknya menggunakan sendok, ini akan aku aduk lagi menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan menggunakan tangan yang sudah dicuci dengan bersih. Ini tidak perlu diuleni lama-lama, cukup sampai semua adonannya tadi tercampur merata. Kurang lebih sekitar 1 menitan aja ya. Dan ini adonannya sudah tercampur merata, jadi aku berhenti ngulennya. Ini akan kita diamkan selama kurang lebih 8 jam ya. Dan setelah 8 jam sebelum kembali ke adonan, ini air yang kita sisakan tadi aku masukkan ke dalam ragi yang sudah aku siapkan ya teman-teman. Kemudian aduk sampai raginya larut dan teksturnya menjadi kental ya. Seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini adalah adonan yang sudah kita diamkan selama 8 jam. Untuk teksturnya ini aku tunjukin ya teman-teman, hasilnya itu sudah kalis meskipun tidak menggunakan mixer seperti ini. Kemudian masukkan ragi yang sudah kita cairkan tadi. Kemudian ini akan aku aduk kembali sampai tercampur merata. Ingat ya teman-teman, ini cuman diaduk aja. Jadi ngulennya ini bukan ngulen seperti yang donat pada umumnya. Jadi ngulennya ini hanya untuk mencampur dua adonan ini agar tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur. Kemudian masukkan bahan berikutnya. Untuk bahan berikutnya ini aku masukkan 1 sendok makan mentega, atau untuk beratnya ini sekitar 15 gram ya teman-teman. Kemudian untuk bahan yang terakhir di sini aku masukkan sejumput garam dan aduk kembali sampai adonan ini tercampur merata. Untuk ngaduknya tadi aku cuma ngaduk sekitar 1 menitan ya teman-teman, mungkin nggak ada. Pokoknya aduk aja sampai tercampur merata, nggak perlu dibanting-banting, nggak perlu diulen sampai tangan pegel. Ini cukup dicampur merata aja, hasilnya udah kalis ya teman-teman seperti ini. Dan kalau adonannya sudah tercampur merata, ini akan aku bulat-bulatkan agar nanti tidak terlalu cepat mengembang sebelum nanti kita bentuk. Jadi karena aku nggak pakai timbangan, jadi ini aku motongnya ngasal aja ya teman-teman, asal terpotong kira-kira aja. Ini jadinya sekitar 14. Dan sebelum meronding adonan, di sini tangan sudah aku lumuri dengan minyak goreng. Jadi nantinya pasti lebih mudah dan juga tidak lengket. Sebelum dironding ini akan aku bulatkan dulu seperti ini, baru aku ronding ya teman-teman. Dan setelah adonannya bulat dan cantik seperti ini, sebelum kita istirahatkan, untuk bagian bawahnya ini akan aku celupkan dulu di tepung kering, baru letakkan di tempat lain untuk kita istirahatkan. Dan untuk rondingnya bisa juga kita ronding di atas telapak tangan seperti ini ya teman-teman, jadi suka-suka aja. Dan setelah adonan ini selesai dironding semua, ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah 20 menit hasilnya seperti ini, sudah sedikit mengembang. Tapi sebelum kita bentuk adonannya, ini akan aku celupkan dulu ke dalam tepung kering.
Baru aku letakkan di alas kerja. Ini aku akan pipihkan dulu menggunakan alas datar ya teman-teman. Baru aku cetak menggunakan cetakan donat. Sebenarnya untuk satu adonan donat ini tidak sesuai dengan cetakannya. Jadi cetakannya itu terlalu kecil dan membuat adonannya itu terlalu banyak terbuang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menurut aku cantik ya. Kita lakukan untuk adonan yang kedua. Dan karena adonannya itu terlalu banyak terbuang, jadi untuk adonan berikutnya, di sini aku tidak menggunakan cetakan ya teman-teman, cukup ditepuk-tepuk aja untuk sedikit membuang angin yang ada di adonan. Untuk melubangi donatnya, di sini aku menggunakan tutup pewarna makanan. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang terbuang hanya di bagian bulat tengahnya aja ya. Dan hasilnya menurut aku juga sama-sama cantik. Kemudian setelah semua dibulatkan dan dilubangi, ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam ya. Dan setelah diistirahatkan selama 1 jam, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Cantik banget. Ini siap kita goreng ya. Dan untuk menggorengnya, di sini sudah aku siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk memanaskannya, gunakan apinya itu api kecil aja. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Kemudian masukkan adonan donat dari yang pertama kita bulatkan dan kita lubangi ya. Dan kalau satu bagian donatnya ini sudah matang, ini bisa kita balik. Tapi menurut aku teman-teman, aku kurang puas sama hasilnya karena adonannya terlalu banyak terbuang. Dan menurut aku tadi terlalu besar dan tidak sesuai dengan cetakan. Jadi waktu kita tekan menggunakan cetakannya itu, adonannya jadi tertekan dan membuat donatnya itu agak tidak mengembang ya. Tapi untuk hasil lembutnya ini lembut banget teman-teman. Dan untuk adonan yang tidak kita lubangi menggunakan cetakan, ini akan kita goreng. Aku sangat puas dengan hasil yang ini. Karena menurut aku hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Dan manul-manul banget. Dan kalau semua sisinya sudah matang, ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya teman-teman setelah kita goreng. Ini hasilnya cantik banget. Untuk kelembutannya teman-teman, ini menurut aku lembut banget. Udah mirip banget sama yang ada di toko-toko. Hanya saja untuk bentuknya ini agak kurang mirip ya sama yang di toko. Dan ini untuk yang kita cetak menggunakan cetakan tadi, ini hasilnya seperti tidak mengembang. Tapi untuk lembutnya ini sama-sama lembut juga ya teman-teman. Dan karena donatnya tadi itu agak tawar, jadi ini untuk memakannya ini aku menggunakan gula tepung. Ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk teksturnya seperti ini. Ini lembut banget. Dan rasanya itu gurih juga. Ini cocok banget kalau teman-teman pengen dijadikan ide jualan. Dan karena anak-anak aku itu sibuk banget pengen bikin donatnya itu seperti yang di toko-toko. Ini setelah aku goreng yang tadi ya teman-teman, aku langsung ngadon ulang. Aku buat dengan resep yang sama, tapi untuk adonannya ini aku buat agak lebih besar. Dan aku buat agar lebih cantik dengan aneka topping. Ini untuk topping gula. Dan di sini aku juga menyiapkan topping coklat warna pink yang rasa stroberi. Ini tinggal kita celupkan, kemudian kita goyang-goyangkan sedikit agar permukaannya itu mulus dan juga rata. Dan untuk bagian tepiannya di sini aku akan menggunakan meseseres, ditabur aja seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya ini aku akan olesi dulu coklat warna pinknya. Kemudian aku celupkan di atas meseseres. Ini favorit aku ya teman-teman. Ini menurut aku paling enak. Dan untuk selanjutnya di sini aku akan hias menggunakan coklat yang sudah aku beri warna. Ini aku ambil sedikit dari coklat warna pink tadi, kemudian aku beri warna dan hasilnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini hasilnya masih kurang bagus karena ini aku pemula banget. Dan meskipun hasilnya ini masih sederhana banget, tapi menurut anak-anak aku ini rasanya udah mirip banget sama yang di outlet itu. Jadi menurut aku ini berhasil ya teman-teman, super lembut dan enak juga. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, yuk dicobain ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman,
Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat untuk buat video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.